Salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Baik, ini Mas, saya mau yang kemarin kasus overthinking itu. Mm-mm. Kan Sampai saya di mana sudah nih kirim kasusnya? semua, ya, ini kan surat masih datang kan Mas, surat dari itu kan. Nah terus saya sudah WA sama kepala PT. Nah kepala PT itu kayak angkat tangan, dia kayak nggak bisa gitu Mas menyelesaikannya. Terus dia kirim surat PT kirim surat ke sini, pihak koperasi sini. Tapi itu katanya lama, untuk masalah ini lama gitu loh. Dan saya kan bilang, gimana kalau kemungkinan buruk terjadi sama PMI gitu kan. Soalnya kan ini kan kasusnya banyak gitu loh Mas. Dan saya mewakili teman-teman gitu kan. Terus katanya, saya jamin tidak gitu kan. Nah, saya jamin tidak itu kan satu majikan kan nggak sama gitu loh Mas. Ada yang majikan baik, ada yang majikan kurang baik gitu loh. Menempati kalau ada majikan yang kurang baik kan ya selalu stok gitu loh Mas, maksud saya. Terus solusinya Mas Andro gimana? Sampean sudah mediasi, sampean sudah semuanya, tapi PT tidak memenuhi keputusan. Baik ya. Nah, yang balik ke BP2MI dong. Dikejar BP2MI-nya. Ya, saya sudah WA ke BP2MI. BP2MI bilang mau mengkonfirmasikan dengan pihak PT. Terus? Gitu. Tapi ya kayak gitu, jawabannya selalu kayak gitu Mas. Ya udah, nanti kita viralin aja sekalian. Jadi saya butuh datanya sampean, saya butuh cerita kronologi sampean, dan bukti rekaman sampean mediasi pun nggak ada, adanya cuman surat perintah tadi. Nanti mungkin akan saya print. Mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan ya, tanggal 16 saya mau ke Jakarta, saya bawa kasus ini. Dan kalau kasusnya ada banyak, ya jangan sampean tok yang ngomong, yang lainnya suruh ngomong juga. Karena kalau satu orang ya nggak ada kekuatan, nggak ada power. Katanya sampean ngomong banyak, tapi ternyata yang maju cuman sampean tok, kan ya podo bohong. Terus kalau mereka nggak berani speak up, nggak berani ngomong karena dia lebih butuh pekerjaan, ya udah nggak usah dipikirin, nggak usah ngomong banyak. Sekarang yang mau speak up aja terhadap company atau perusahaan atau PT tersebut aja. Jadi bukti-bukti bisa akan saya bawa nanti ke sana. Ya saya mau diskusi, masih ada praktek-praktek seperti ini kan, kayak gitu. Ini manusianya ada, semuanya ada. Nah persoalannya kan sekali lagi bukti percakapan sampean mediasi itu kan sebagai hasil dimana diskusi sampean. Nah kalau itu sebenarnya sampean pegang dan dia masih tidak memenuhi, lah mediasi itu bisa kita up, kan seperti itu. Makanya kalau berita sebentar Mbak, saya ngomong dulu. Sebentar, aku tak ngomong dulu. Berita acara itu kan hanya dibuat konten. Tapi kalau mediasi kan manusianya ada, omong-omongan sama sampean, bener nggak gitu? Bisa dipotong hasilnya, bahwa sampean bisa berbicara di mana bahwa hasil keputusannya iya saya terima. Nah tapi pada fakta dan kenyataan di lapangan ini tidak terjadi. Nah sampean ngomong kayak gitu kan tidak ada masalah, buktinya tidak ada tindak lanjut. Hati-hati teman-teman terhadap ini. Mau nggak mau kan sekarang zamannya viral kan, zamannya sosial media kan Mbak. Dari kasus semuanya ini sampean ada beberapa teman-teman yang justru uangnya bisa kembali tapi diinterminate sama majikan. Ada yang ngomong ke saya uangnya kembali 16 juta sekian gitu kan, tapi dia diinterminate sama majikan. Ketemu sama saya nangis-nangis. Di awal saya udah bilang diancam diinterminate, kamu berani nggak kalau diancam diinterminate sedangkan pekerjaanmu sekarang
menurutmu baik-baik saja. Pikirkan baik-baik sebelum kamu mau melapor. Aku bilang kan, karena resiko dan konsekuensinya bukan pada saya. Kalau sampean fight dan lanjut, ya ayo. Cuman nanti kekhawatiran adalah pada saat sampean terus di-terminate, nah kalau sampean sudah siap dengan kemungkinan segala sesuatu yang terjadi yang terburuk, ya ayo kita gas gitu. Saya sudah ngomong lagi, jadi punya sampean masih belum, pernyataan sampean belum kelar, sampean belum beres, nomor sampean sudah saya kirim ke BP2MI, besok tak kirim lagi pokoknya. Selama sampean masih komplain, saya masih ngirim lagi, tapi ya usaha saya hanya sebatas bisanya begitu gitu loh. Nah, sampean nggak ada bukti rekaman, makanya kenapa beberapa teman-teman itu ketika berbicara dengan saya saya ulangi lagi ya sama sampean ya sekarang, karena itu adalah kekuatan kita untuk kalau mereka mungkir gitu loh. Nek surat itu kan nggak berbunyi, jadi cuman kita sebarin gambar begitu kan, nggak berbunyi gitu. Dan itu pun harus sampean sendiri yang ngomong, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, saya tidak dalam persangkutan tadi gitu. Nah, ketika saya sudah menggunakan media saya untuk bicara ke mereka, sedangkan saya juga tidak ada rekamannya yang nggak bisa saya tunjukin. Kalau rekaman ditunjukin, disampaikan keluar, dan itu sampean sendiri pribadi yang menyampaikan karena itu yang terjadi, itu secara hukum sampean nggak ada masalah. Secara hukum sampean nggak ada masalah. Tapi kalau saya yang nyebarin, nah ini masalah, Mbak. Karena saya bukan pihak korban, bener kan? Bener. Jadi nggak apa-apa. Kalau sampean tanya ke saya lagi, ini belum kelar, tahu naikin lagi, aku akan ngomong lagi dan aku akan bahas lagi, dan nggak tahu nanti kalau ternyata si Afril mau telekonferensi sekalian, kita rekamin sekalian sama BP2MI-nya pada waktu kita ngomplainkan ke atas gitu. Nah, kita suruh rekamin. Iya, saya juga sudah WA Mbak April juga. Terus? Katanya kan WA lagi ke BP2MI gitu. Terus saya juga udah bilang, saya sudah WA BP2MI gitu. Kalau bisa WA-nya itu sehari 10 kali, Mbak. WA-nya 10 kali, balas yang sama balasannya berapa kali. Email pun email 10 kali, balasannya apa, kita naikkan ke konten. Habis itu kita tag namanya Pak Beni. Beginilah Pak, apakah begini pelayanannya? Saya sudah nelpon, saya sudah WA sekian kali, tapi ternyata tidak ada direspon. Oh, udah diramein aja. Kan begitu tuh, Mbak. Gak ada masalah. Nah, kita tinggal sangkut-sangkutin siapa yang belain Pak Beni. Ini loh, ada yang kesulitan. Kalau saya sih pingin langsung ke atas, ya linknya si Afril, karena saya memang agak bagaimana gitu loh kalau ngobrol sama pejabat tuh. Saya lebih baik jadi pengusaha aja biar saya didekati sama pejabat. Jadi ya, lo iya dong. Kalau kita jadi pengusaha kan pejabat semuanya pada merapat. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, sama YouTuber yang subscribernya 100 sekian ya, pejabatnya merapat toh, bener nggak? Iya nggak? Makanya kan kita naikin diri kita, saya naikin diri saya dulu supaya mereka pada interest. Pejabat dan penyelenggara negara itu pasti, kalau sama pengusaha pasti ditarik-tarik. Nah, sampean juga nggak ada masalah sih ya, makanya kita teruskan. Kalau sampean nggak menghubungi saya, ya saya tidak tahu perkembangannya sampai sejauh mana, tapi begitu ada nanti kita akan melakukan tindakan dan bukti sampean nanti saya print. Semoga tanggal 16 ketika saya ketemu, sampean ceritakan kronologisnya berapa bulan sampai sekian bulan, dan detail kronologisnya sampean tulis di WA. Kronologis, walaupun suratnya itu juga sudah ada, kronologisnya sampean tulis, jadi saya melaporkan ke sananya enak. Mudah-mudahan kalau saya bisa ketemu langsung. Hari Minggu Mas Andra ada di rumah? Besok Minggu tanggal 10 ya, kelihatannya ada di rumah, tapi
belum tahu juga anak-anak mau ngajak main di pinggir atau apa. Nggak apa-apa sih. Kenapa? Emang mau gimana? Maunya sampean seperti apa? Ya kan saya bisa ajak teman, terus bisa ketemu di Mas Andrew, mungkin bisa sharing bareng gitu. Jadi kan nggak saya aja yang sharing sama Mas Andrew gitu kan. Oh boleh. Berapa orang? Ruangannya cukup nggak? Berapa orang? Iya. 5, 6, belum 10? Tahu kalau berapa orang itu belum, enggak sampai segitu mungkin, soalnya kan ada yang tidur ada yang enggak gitu kan. Kalau di total bisa 50 orang loh Mas, kalau semuanya itu mau gitu. Nah ya persoalannya kan di situ. Persoalannya 50 orang ini bagaimana? Karena 50 orang ini biasanya nggak mau semua, atau mau yang mau cuma sedikit, karena memang dia lebih sayang terhadap pekerjaannya dia, penghasilannya dia. Kalau dia mau melawan ya kan kita nggak, makanya intimidasi PT itu jauh lebih kuat sebenarnya. Potongannya sampai berapa sih Mbak? Ya. Penasaran. Potongannya 2.750. Kena sih sudah harusnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi gini Mbak, nggak apa-apa ya. Gini, perjuangan biasanya itu menang di akhir. Tapi memang kalau nggak melakukan apa-apa ya nggak akan menang. Tapi nggak apa-apa. Ini kan saya bawa nih satu agenda. Ada satu agenda dari sampean. Saya membawa agenda ini gitu. Karena langsung ketemu. Harapannya nanti bisa dibicarakan di acara Migrant Care di Jakarta 2 hari tanggal 17 sama 18. Dan kita terbangnya mungkin 16 malam udah masuk ke hotel. Kalau ada diskusi lebih lanjut apa tanggal 17 pagi atau 18 pagi, saya sebenarnya ingin bawa case banyak ya, case-nya yang banyak gitu. Kalau case-nya yang banyak terus itu dari kronologi sampean semuanya dan ada identitasnya komplit semua, tak bawa satu bendel gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau mereka nggak speak up, kita nggak naikin ke konten, tapi mereka suruh tulis di kertas semua. Kalau tulis di kertas semua kan saya cepret, saya tunjukin kan biar mereka sendiri. Tapi mereka sendiri juga ketika tak sodorin, nah anaknya nggak lapor kok, prosedurnya di BP2MI lapor. Tapi kalau mereka sudah lapor dan ada nomor aduannya semuanya ya kelar, saya dapat. Nah di situ loh, kita itu memperjuangkan sesuatu lah yang diperjuangno maju mundur wedaweti. Jadinya kitanya ya piye. Nah sekarang kita mau memaksa dia untuk speak up juga, dia juga butuh duit. Kan seperti itu tuh Mbak. Jadi kita kembalikan ke diri pribadinya masing-masing kan kayak gitu. Kalau menganggap ini sesuatu yang ketidakbenaran dan harus diluruskan, ya ayo kita berjuang bareng. Tapi kalau merekanya aja nggak berjuang terus aku ngoyo yang berjuang kan yo aku kayak wong goblok Mbak. Bisa dipahami nggak sampe? Iya betul. Jadi kayak orang bego gitu loh. Ya kemarin kan saya pikir Mas ya, dengan adanya mediasi itu udah selesai gitu loh, terus ada surat pernyataan bahwa intinya PMI ini udah selesai bla 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 gitu. Saya kira itu udah selesai dan oke lah, sudah finish semuanya gitu. Oh ternyata masih ada lagi gitu loh, surat datang, surat saya konfirmasi dengan PT bilang ya mau diselesaikan bla bla bla, sampai 2 bulan 3 bulan masih aja datang. Saya konfirmasi lagi. Tapi sampean bayar nggak? Saya bayar 3 kali, sudah lunas, sudah gitu loh, 3 kali sudah. Ya kalau surat datang dan misalnya sampean sudah nggak bayar kan ya berarti nggak ada masalah dong. Dia nggak nagih lagi kan. Nah itu ada surat datang itu maksudnya apa? Kalau nggak nagih Mas? Enggak, sampean kan sudah cukup 3 kali tuh. Ya sampaikan suratnya itu dalam bahasa Inggris ke majikan sampean, saya sudah kelar, tapi mereka nggak tahu. Kan bilang aja. Itu sudah semua Mas. Sudah semua saya bilang sama majikan. Terus majikan gimana? Saya sudah. Terus majikan gimana? Ya kalau majikan saya ya orang nggak tahu ya Mas ya, di luarnya oke intinya oke lah gitu, no problem. Tapi kita itu nggak tahu belakangnya gimana. Sekarang nggak usah gini, nggak usah mikir belakangnya. Dia sudah bilang oke, ya udah selesai.
ya sudah nggak usah dibayar. Kalau sampean sudah cukup bayar 3 kali ya sudah kelar gitu loh. Yang penting kan suratnya ada. Iya. Sampean was-was dan sampean takut. Nanti kalau sampean misalnya suatu saat kemudian di terminate, ya sudah kita viralin sekalian gitu. Ya, Nah, apa itu alasannya? kan Apa alasannya interminate gitu loh. Kan intinya sampean sudah bayar 3 kali kan sudah selesai, walaupun ditagih, tapi kan majikan juga sudah ngerti, terus tidak ada yang intimidasi ke sampean, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada tukang tagih yang datang dan semuanya ya sudah. Kalau suratnya masih datang, kalau sampean kotak box sampean sudah ambil duluan ya sudah. Tapi kalau majikan yang ngambil ya nggak apa-apa, yang penting majikan sudah diinfokan bahwa urusan Indonesia udah kelar. Kalau ya, sampean gini Mas, pernah beberapa bulan yang lalu itu majikan yang mungkin penasaran lah ya, surat apa ini gitu. Terus dia bilang sama agent, dikira saya utang bank di sini. Soalnya kan ada surat penagih yang datang gitu kan. Terus agent telepon saya, wah marah pokoknya. Berbagai macam omongan itu masuk semua kan. Terus ya saya jelasin sama agent kalau begini gitu. Terus agentnya, saya nggak mau tahu ya, pokoknya ini kamu selesaikan secepatnya karena majikan di SMS setiap hari dengan banknya, bilang gitu kan. Terus saya konfirmasi lagi sama majikan apakah benar di SMS, di majikan bilang enggak gitu kan. Terus ya problem ya was-was kayak gitulah Mas, maksudnya antisipasi ke depannya gitu. Yang penting hubungan sampean dengan majikan itu nggak ada masalah, selesai sih sebenarnya menurut saya. Dan sampean sudah bisa menjelaskan ke dia dan sampean tetap bekerja dengan baik dan benar, saya rasa majikan sampean tidak akan merasa dirugikan apapun gitu loh. Menurut saya sih. Jadi nah makanya jaga itu ya. Tapi kalau sampean masih tidak terima ya udah kita ngomong aja gitu loh. Kita sampaikan ke atas. Kalau saya sih orang yang di pihak di luar, dan bagi saya juga saya membantu untuk menyampaikan ke atas itu tidak menjadi persoalan. Intinya kan sebenarnya di situ. Jadi ketakutan dan prasangka yang terjadi itulah yang menyebabkan sampean merasa tidak tenang dan menganggap persoalan ini juga belum kelar, padahal sampean juga sudah cukup bayar 3 kali, selesai kan ya sudah. Kalau tagihannya itu terus saya tanya, tagihannya akan datang sampai berapa kali perjanjiannya mereka? Enggak tahu kalau itu Mas. Duh, sampean yang tanda tangan perjanjiannya sampai berapa kali? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kan kayak gitu tuh. Kalau sudah lewat 6 bulan ya suratnya pasti akan berhenti dengan sendirinya dong. Bener. Itu nggak ada perjanjian itu loh Mas. Lah kalau nggak ada perjanjian terus aku piye menelusuri berita acaranya sampean itu? Loh enggak, gini loh, sampean perjanjian waktu di PT itu berapa kali bayar gitu. Oh, 6 kali. Nah sekarang sudah suratnya datang ke berapa kali? Ya udah ke sekian 10 ada. Perjanjiannya 6 tapi suratnya datang sampai 10. Sampean kumpulin semua enggak? Ada semua. Oke, kalau sampean kumpulin semuanya nanti ke tempat saya, atau sampean kopi ya. Sampean kopi semuanya 10-nya, sampean kopi 10-nya, sampean kopi amplopnya juga. Iya. Nanti tak bawanya ke sana. Tak bikin laporan. Makanya itu yang saya belum paham itu, kenapa surat masih datang padahal kan mediasi itu kan sudah ya gitu gini, sampean bertanyanya jangan ke saya dong, boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Sampean ke sayanya kita diskusi, oke ya. Makanya sampean kirim lagi BP2 ke BP2MI sampai 10 kali dengan WA yang sama, foto semuanya yang sama, semuanya. Habis itu ketika sampean kirim berkali-kali dan email berkali-kali misalnya, baru di situ kita akan konten. Sampean sudah ngirim berapa kali? 10 kali. Nah, kita tunjukin. Nah, tapi tidak ada respon. Nah, kita tinggal tag aja Pak Beni. Kan sosial medianya Pak Beni juga ada, Facebook itu. Masukin aja ke sana info. Coba lagi gitu loh. Pak, saya sudah telepon nomor sekian, aduan sekian, nomor sekian, tapi tidak direspon. Besok kirim lagi. Besok lagi kirim lagi. Besok lagi kirim lagi. Kalau sampean bicara ke saya misalnya,
kayak buang-buang waktu aja semuanya. Enggak, Indonesia kan harus begitu, Mbak. Memperjuangkan sesuatu kan kita harus berulang-ulang kali tuh, bener nggak? Saya cuman ngasih gambaran ya, sosial media itu kalau perlu langsung, kalau bisa di statusnya beliau langsung naikin ke statusnya beliau, pasang tag, di tagin 10 kali 30 kali kan baru dia akan ngerespon, apa ini kok di tag berkali-kali saya. Bisa dipahami nggak, Mbak? Karena sekali lagi ya, pimpinannya pejabat kan kerjaannya nggak sedikit, banyak ya, semuanya ya nggak banyak ya, semuanya pekerjaannya banyak maksudnya, tapi ya sekali lagi supaya mendapatkan perhatian kan kita harus berkali-kali mention, berkali-kali nge-tag, berkali-kali kirimin kan, jangan sampai lelah kan. Ketika sampean diskusi lagi sama saya, solusi saya hanya begitu, dan kemungkinan terbesar akan saya bawa kalau besok ada pertemuan jadinya. Ini rencananya kan ada pertemuan dan ada 4 perwakilan atau 5 yang dari Hong Kong yang mau ikut. Nah itu akan saya bahas, saya bawa. Jadi fenomena yang terjadi nanti tak coba, itu pun ya aku nggak ngerti ya, ada kemungkinan saya teriak nggak di sana, ada kesempatan untuk bengok nggak di sana. Maksudnya kalau bengok ya sebenarnya kalau dibilang mewakili sih saya nggak berani bilang seperti itu ya, Mbak. Tapi kan beberapa anak-anak yang dari sini tuh kan ada yang nggak bisa karena nggak dikasih izin sama majikannya tuh. Terus ada yang juga apatis ya, kemenyek gitu loh, wis dikek undangan gaya gitu, bukan gaya yo, gak gelem yo gak gelem, gak usah koar-koar, gak gelem terus dikoar-koar lah, sing menganggap orang itu yang butuh sama dia lah, nah kayak gitu itu loh, kan nggak asik tuh. Jadi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak bisa, yang bisa yang ya bisa, tapi ya itu pribadinya orang-orang sih, silahkan menolak nggak ada masalah, tapi nggak perlu juga gitu. Iki loh, kue butuh aku lah, repot kan kayak gitu. Saya kan nggak seperti itu juga. Ini kan perlu diangkat, isu-isu seperti ini perlu diangkat dan harus banyak. Dan ketika ada nomor aduan di sini, saya membawa 5 surat mediasi yang deal, tapi ternyata masih ada, dan ini buktinya masih dikirimin. Dan ada berapa kasus di sini, saya punya 10 kasus, saya punya 11 kasus dari tanggal sekian mediasinya. Nah enak kalau pegang data kayak gitu kan, enak ngomongnya, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi berjuangnya kita sama-sama kan. Kalau nggak pegang apa-apa ya kita cuman ngomong ya kayak gini, akhirnya nggak berani nyebut, nggak berani apa ya, nggak ada masalah sih menurut saya. Atau mungkin ketika sampean ada libur ya kan, di YouTube sebelah kan deket tuh dipasang juga fotonya BP2MI. Coba deh sampean bawa buktinya semuanya juga ke sana. Jadi kan dua hal, dari sini ya, dari sana iya gitu. Dari mana-mana, mana yang aksesnya cepat gitu. Siapa tahu dengan di sana langsung dia bisa telepon sama bapak kepalanya yang bersangkutan kan. Karena saya dulu prosesnya sama Mbak Wati ini, pas dia datang ke Palem-Palem, dia nunjukin semua datanya, langsung dia telepon stafnya, hari itu juga diselesaikan, Mbak. Besoknya udah ditransfer. Terus makanya saya langsung bikin konten, namanya Mbak Watini. Jadi seperti itu, Mbak. Kadang-kadang ya persoalan itu kayak gitu, butuh jembatan atau katalisator. Jadi sama juga bawa ke Kuntong, bukannya saya nggak bisa ya kan, semuanya punya kemampuan masing-masing gitu. Dia kan langsung aksesnya ke sana, telepon bisa. Kalau saya sih saya menghindari untuk bersinggungan dengan pemangku kebijakan. Kalau perlu saya harus melambung tinggi dulu biar mereka ngelihat gitu. Kalau udah kayak sebelah kan jadi kan kayak sebelah kan sudah enak, sudah dilihat, dilirik BPJS, Garuda, BP2MI, siapa lagi nanti, Departemen Keuangan, karena sukanya
ya kalau saya lebih ke arah solusi tapi nggak terlalu kita ramein gitu. Yang penting diam-diam tapi ada solusi. Nggak harus rame-rame kiri kanan atas bawah. Tapi kalau memang terpaksa harus rame ya bagaimana lagi. Iya. Begitu Mbak Oke. Ya samain kopi semuanya ya. Saya butuh itu semua. Baik. Untuk sebagai bahan. Sehat selalu Mbak ya. Matur sembah nuwun. Mohon dimaafkan saya belum maksimal membantunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, overcharging yang belum kelar, masih surat tagihan 10 kali datang ke tempat Mbak E, dan ini memang harus diusut tuntas, dan seperti apa bagaimana nanti kita sambung ceritanya, dan mudah-mudahan kita bawa sebagai bahan untuk laporan kondisi kejadian yang ada di lapangan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang kondisi di lapangan ya, artinya yang masih tidak sesuai dengan perjanjian, tidak sesuai dengan mediasi, tidak sesuai dengan angan-angan, tidak sesuai dengan ekspektasi, laporkan ke prosedur yang benar, dan nanti seperti apa dan bagaimananya kita akan bantu semampu kita aja. Dari saya itu saja, keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye bye.